Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Judul renungan hari ini, Why Suffering? Atau mengapa menderita? Saudaraku, seringkali kita merasa heran jika kita mengalami penderitaan di dunia ini. Bahkan di dalam keheranan itu seringkali kita nyatakan dengan kata why atau mengapa. Bahkan juga seringkali kita berkata why me atau mengapa harus aku. Di dalam bagian ini Petrus menuliskan ayat ini menjelang penganiayaan jemaat pada saat itu, yang dimana mereka harus mengalami penganiayaan yang mengerikan, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Pada waktu itu banyak orang yang merasa heran, mengapa orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, orang saleh, orang yang melakukan kebaikan justru mengalami penderitaan. Bukankah sebagai murid Kristus atau sebagai orang percaya harusnya mereka tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan? Namun dalam bagian ini Petrus menuliskan bahwa segala penderitaan yang mereka hadapi saat itu tujuannya baik, yaitu sebagai ujian. Saudaraku yang terkasih, seorang anak di sekolah dinyatakan bisa naik kelas hanya ketika ia bisa lulus ujian. Jika ia tidak lulus, maka ia akan tinggal kelas dan bahkan dia juga akan mengulang kembali dari awal dan kemudian harus mengikuti ujian selanjutnya. Sebagai orang percaya, iman kita juga demikian. Dan setiap hari kita harus melewati yang namanya proses. Dan setiap proses tentu harus ada yang namanya ujian, supaya kita mengetahui sekuat mana iman kita dan di mana kita sudah berada. Apakah iman kita sedang naik atau justru iman kita sedang turun? Di dalam proses yang kita hadapi, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, persoalan hidup yang kita lewati saat ini, mungkin ada rencana Tuhan untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia, untuk membuat kita semakin mengasihi Dia. Penderitaan sebagai orang Kristen hanya bisa kita tanggung ketika kita melihat salib dan mendekat kepada salib di mana Tuhan kita disalib. Karena pada saat itu kita akan melihat bagaimana sosok Yesus yang adalah Allah, namun karena dosa manusia ia harus menderita untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Pada waktu iman kita diarahkan kepada salib Kristus, maka saat itu kita menyadari bahwa penderitaan yang kita hadapi hari ini tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Saya tidak mengatakan bahwa penderitaan yang kita hadapi saat ini adalah penderitaan yang simple, yang mudah. Tapi di balik semua penderitaan yang kita hadapi, ada satu sosok pribadi yang pernah mengalami penderitaan lebih parah daripada kita, yaitu Yesus. Jikalau Yesus bisa melewati penderitaan itu, maka melalui pertolongan Roh Kudus pun kita bisa melewati setiap penderitaan kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 10-12 yang mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Marilah kita bersukacita dan berbahagia jika kita mengalami proses yang sulit saat ini atau mengalami penderitaan. Karena kita adalah orang-orang yang akan memiliki surga. Karena Kristus
telah mati dan menyelamatkan hidup kita. Biarlah renungan ini terus menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.